Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudara semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-temanku semua, belakangan ini banyak teman-teman kita ya yang ada terjerat pinjaman online itu sepertinya pesimis ya, katanya tindakan kita nih Galbay kayaknya tidak membuahkan hasil. Jangan begitu teman-teman, kalian tidak tahu ya, di 2024 ini yang kemarin saya bahas ada 13 pinjol yang kemungkinan akan dicabut izinnya karena memang mereka itu teman-teman yang masih menerapkan bunga-bunga lama ya teman-teman ya, dan juga ada yang 20 yang belum bisa menyetorkan modal. Nah, kabar terbarunya 10 di antara 20 yang saya bilang itu belum bisa menyetorkan modal awal mereka itu teman-teman, sepertinya ingin mengembalikan izin usahanya kepada OJK. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol ke channel ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau kita bilang pinjol itu tidak bisa bangkrut atau tidak bisa gulung tikar, itu sebetulnya pernyataan yang kalau menurut saya pernyataan yang bodoh ya teman-teman. Karena pinjol itu adalah suatu usaha juga teman-teman. Sama halnya kalau kita mempunyai suatu usaha, jika tidak ada peminatnya ya, tidak ada peminatnya dan juga yang ada peminat tapi mereka itu malah ngutang dan tidak bayar, tentunya untuk modal-modal kita yang kita miliki itu tidak akan kembali, yang pastinya kita itu akan mengalami kebangkrutan teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 itu ada beberapa ya pinjol itu yang memang mengalami kebangkrutan ya teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu ada jembatan emas ya teman-teman, dan juga dana fix, dan juga dana kita, dan juga ini investri ya teman-teman, dan juga banyak juga pinjol-pinjol yang diberikan sanksi oleh OJK, seperti contohnya Akulaku, Paylater ya teman-teman, yang dikenakan pembatasan usaha ya, karena memang mereka itu melakukan suatu praktek yang di luar dari ketentuan OJK ya. Itu untuk Akulaku sendiri itu dikasih batas waktu sampai bulan Juli ya di tahun 2024 untuk memperbaiki sistem-sistem mereka, dan tentunya untuk semua aturan-aturan harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau kita biasanya singkat OJK ya teman-teman ya. Dan memang kalau buat pinjol-pinjol yang 10 ini memang tidak dirilis sementara oleh OJK, tapi saya bisa menyampaikan kepada kalian semua kenapa, apa sih tujuan saya. Tujuan saya cuma satu, untuk memperkuat mental kalian dan untuk memperkuat keyakinan kalian bahwasanya itu pinjol bisa juga gulung tikar apabila kita itu memang bulatkan tekad ya semuanya untuk tetap stay Galbay, biar mereka itu tahu diri atau tahu rasa seperti apa. Karena memang untuk kita Galbay ya, tentunya teman-temanku semua ini tidak serta-merta mau menggalbaikan gitu aja hutang-hutang pinjol, karena memang ada yang menyulut api di awal, seperti halnya saya sudah banyak membahas tentang ini ya teman-teman. Tentunya persoalan penagihan di lapangan ya, fakta di lapangan dengan aturan yang sudah ditentukan itu memang sangat tidak sinkron teman-teman. Fakta di lapangan itu memang semuanya melanggar ya, baik itu dari segi penagihan by telepon, baik itu segi penagihan dari DC lapangan ya teman-teman. Kalian kalau sudah pernah ngerasain Galbay, kita bahas yang legal ya teman-teman ya. Merasakan Galbay pinjol legal tahun 2023 itu teman-teman, kalian pasti nggak perlu nanya lagi, nggak perlu dikasih tahu lagi, sudah tahu lah gimana rasanya diancam ya, gimana cara rasanya itu dimaki-maki, bahkan yang didatangin itu juga
oleh DC Lapangan juga dimaki-maki ya teman-teman. Nah, itulah yang membuat teman-teman kita, mungkin ya sebagian besar dari teman-teman kita yang memang merasa oh saya awalnya mau bayar kok, tapi saya diperlakukan dengan tidak sewajarnya, mending saya galbay. Nah, itulah buah dari galbay kalian ya teman-teman. Makanya pinjol-pinjol ini terkena sudah dampak dari perilakunya sendiri. Makanya saya bilang ya, kalau memang pinjol-pinjol ini yang memang pinjol-pinjol legal ini tidak mengikuti aturan OJK, saya himbau pada kalian, kalian tetap stay galbay aja dulu. Nggak usah kalian hiraukan mau ancamannya kayak apa ya teman-teman ya. Mau mereka menurunkan DC Lapangan, mau mereka nelpon, tidak usah. Pokoknya anggap aja hiburan lah. Mereka itu marah-marah di telepon ya, anggap aja itu hiburan. Nggak usah kalian mau apa ya namanya, kalian ikut marah, nggak usah ya, dengerin aja. Kalau memang kalian butuh hiburan, dengerin aja, biar aja mereka ngomong ya. Atau mungkin kalian langsung nggak usah diangkat ya, atau ganti kartu, udah gitu aja teman-teman ya, biar mereka tahu rasa ya. Selama ini kan kalian yang ditindas oleh mereka. Dan juga kalau misalkan di tahun 2024 ini masih ada ya oknum-oknum DC pinjol legal yang melakukan cara-cara penagihan hutang yang memang tidak sewajarnya, kalian kalau misalkan mereka itu WhatsApp, kalian screenshot, teruskan ke OJK. Kalau mereka menelpon dengan nada-nada kasar, mencaci maki, ya, menghina suku, ras, agama, kalian ya, kalian rekam, kalian kirim lagi ke OJK ya, karena itu sudah jelas teman-teman, aturan OJK sudah jelas di tahun 2024 itu berlaku per 1 Januari sampai seterusnya ya. Saya sudah ada bikin videonya ya 7 aturan terbaru OJK, itu kalian bisa nonton. Jadi nggak ada lagi yang ditakutkan kalau kita itu galbay. Jadi ada memang 20 pinjol yang saya bahas yang memang belum menyetorkan dana, karena dana di awal itu teman-teman untuk buka apa namanya perusahaan pinjol 2,5 miliar di tahun pertama ya. Di tahun kedua kalau nggak salah itu 7 miliar, di tahun ketiga itu 11,5 miliar, seperti itu untuk modal. Jadi untuk pinjol itu harus mempunyai peningkatan teman-teman. Jadi baru di modal awal aja 20 pinjol ini belum sanggup untuk menyerahkan modal mereka ya. Ditambah lagi ini banyak yang galbay ya teman-teman. Dan juga tentunya untuk investor itu berpikir 2 kali untuk menginvest uangnya ke perusahaan pinjol. Makanya saya bilang, saya sarankan kepada kalian tetap stay galbay ya. Karena masih banyak juga aplikasi pinjol ini yang masih menerapkan bunga denda yang masih aturan lama. Mereka tidak memakai aturan yang baru, padahal sudah disahkan per 1 Januari sampai seterusnya. Ya. Jadi buat teman-teman yang menganggap galbay kalian itu tidak ada artinya, kalian sudah salah besar. Ya, teman-teman, sudah terbukti di tahun 2023 itu sudah banyak, dan ditambah lagi nanti di 2024, mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita semua ya teman-temanku. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.